Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, kesempatan untuk mempelajari agamanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, channel Hijrah Menuntut Ilmu ini kita berusaha mempelajari Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan sesuai pemahaman para sahabat, karena inilah jalan yang paling selamat dalam memahami agama. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sarah kitab Hilal Talibul Ilmu karya Syekh Abu Bakar Abu Zaid rahimahullah. Yang akan kita lanjutkan adalah bab 7, yaitu menjaga kehormatan penuntut ilmu. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu ini sebagai cahaya bagi kita dan sebagai sebab bertambahnya iman dan amal soleh kita. Baik, kita akan memulai pembahasan tentang bab ini. Kita mulai dari pembukaan konten bab. Yang pertama, yaitu setelah kita sebelumnya pada bab 1 sampai bab 6 sudah kita bahas tentang akhlak mulia. Pembahasan berikutnya sangat erat kaitan dengan, yaitu menjaga kehormatan penuntut ilmu. Ini sangat penting. Karena penuntut ilmu bukan hanya menuntut untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, tetapi juga dituntut untuk menjaga dirinya agar tidak jatuh pada hal yang merendahkan martabatnya di hadapan Allah SWT dan di hadapan manusia. Mengapa bab ini sangat penting? Karena ilmu itu mulia, maka pembawanya pun harus menjaga kemuliaan itu. Penuntut ilmu bukan orang yang biasa dalam arti tanggung jawabnya. Semakin seseorang dikenal berada di jalan ilmu, semakin besar tuntunan agar ia menjaga lisannya, penampilannya, pergaulannya, kebiasaannya, dan seluruh sikap yang bisa menuntut wibawa ilmunya. Di zaman sekarang, bab ini sangat relevan. Banyak orang yang ingin dikenal sebagai penuntut ilmu, sebagai dai, sebagai ustadz, pembela sunnah, atau pengajar agama, atau tokoh yang terkait dengan agama. Namun pada saat yang sama ada orang yang terlalu ringan bercanda merusak wibawa dakwah, terlalu gampang terlihat dalam hal remeh, terlalu dekat dengan syahwat dunia, terlalu terbuka menampakkan hal yang menurunkan kehormatan dirinya, dan terlalu mudah membawa diri ke tempat-tempat yang menimbulkan syubhat. Ini yang sering yang perlu kita perhatikan. Jangan kita terlalu meremehkan dalam belajar agama. Semua kondisi ini berbahaya, bukan karena Islam mengajarkan kesombongan sosial, tetapi karena ilmu harus dijaga kemuliaannya. Kalau penuntut ilmu sendiri meruntuhkan martabatnya, maka masyarakat akan lebih mudah meremehkan ilmu yang dibawa. Karena itu, bab ini sangat menanamkan satu prinsip penting. Penuntut ilmu harus menjaga kehormatan dirinya, karena kehormatan itu termasuk menjaga ilmu, dakwah, dan pengaruh kebenaran di tengah manusia. Lalu kita lanjutkan ke bagian kedua, teks matan dari kitab ini. Penulis kitab berkata yang maknanya, seorang penuntut ilmu wajib menjaga kehormatan dirinya, menjauhi hal-hal yang merendahkan martabatnya, dan membiasakan sikap yang menjaga wibawa ilmunya. Ia tidak boleh merusak kemuliaan ilmu dengan perilaku yang rendah, kebiasaan yang hina, atau pergaulan yang menimbulkan subhat dan menjatuhkan nilainya di mata manusia. Lalu kita lanjutkan bagian ketiga, penjelasan makna umum bab ini. Maksud utama bab ini adalah bahwa penuntut ilmu harus menjaga apa yang oleh para ulama sering dibahas dengan makna yang murah, yaitu
kehormatan diri, kewibawaan dan sikap menjaga diri dari hal yang menjatuhkan martabat. Jadi ini makna umum dari bab ini. Jadi kita harus seorang penuntut ilmu harus menjaga kehormatan dirinya, kewibawaannya, sikap menjaga diri dan hal-hal yang akan bisa merusak dan menjatuhkan martabatnya. Ini bukan berarti penuntut ilmu harus menjadi orang yang angkuh atau menjaga jarak yang palsu di tengah masyarakat. Bukan seperti itu maksudnya. Bukan ini maksudnya. Maksudnya adalah ia harus tahu bahwa ilmu yang dibawanya adalah amanah yang mulia. Maka ia tidak pantas mempermainkan dirinya sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang rendah. Ini maksudnya. Menjaga kehormatan penuntut ilmu mencakup banyak sisi. Di antaranya poin pertama, menjaga lisan dari ucapan yang murahan, menjaga diri dari tempat yang syubhat, menjaga pergaulan dari kebiasaan-kebiasaan merusak kewibawaannya, menjaga diri dari ketergantungan kepada manusia, menjaga pakaian, sikap, penampilan dari hal yang memancing pelecehan terhadap ilmu. Lalu selanjutnya menjaga diri dari ketamakan dunia, menjaga diri dari perbuatan yang membuat manusia hilang kehormatnya terhadap nasihatnya. Ini poin-poin penting kenapa seorang penuntut ilmu wajib memahami hal ini. Jadi jangan asal bicara, asal ngomong atau syarat bersikap yang akan menyeruntuhkan kewibawaan seorang penuntut ilmu. Ini hal penting dipahami. Penuntut ilmu memang harus tawadu. Tetapi tawadu bukan berarti meruntuhkan kemuliaan dirinya. Tawadu adalah merendahkan kepada kebenaran dan tidak sombong kepada manusia. Adapun menjatuhkan diri ke dalam kehinaan, suka mencari perhatian dengan hal yang murahan atau membiasakan hal yang merusak wibawa bukan tawadu tetapi kelemahan dalam ketidakmatangan. Jadi bab ini mengajarkan keseimbangan. Jadi bukan sombong, bukan pula murahan, bukan menjatuhkan diri dari manusia kepada merasa tinggi. Lalu selanjutnya bukan pula mencampakkan diri hingga kehilangan kehormatannya. Dalil-dalil terkait bab ini dari Al-Quran dan hadis kita jelaskan di bawah ini. Yang pertama, Allah SWT berfirman, dan milik Allah kemuliaan itu dan milik Rasulnya lah milik orang-orang yang beriman. Al-Quran surah Munafikun ayat 8. Ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan ilmu sejati itu adalah iman. Maka orang beriman terlebih penuntut ilmu tidak layak sengaja menjerumuskan dirinya kepada kehinaan. Allah SWT berfirman, janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini secara umum menunjukkan larangan membawa diri kepada hal yang merusak, termasuk di dalamnya adalah merusak kehormatan diri, perilaku yang menjatuhkan. Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan sebagai perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Al-A'raf ayat 26. Ayat ini menunjukkan bahwa syariat mengajarkan penjagaan diri, menutup aurat, keindahan yang benar. Penuntut ilmu seharusnya lebih sadar tentang makna ini, tentang makna ayat ini. Lalu Allah SWT juga berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Quran surat An-Nur ayat 21. Menjaga kehormatan diri termasuk bentuk menjauhi langkah-langkah syaitan. Karena syaitan sering menjerumuskan manusia secara bertahap melalui hal yang kelihatannya kecil tetapi akhirnya merusak kehormatan dirinya dan agama. Ini cara setan mempengaruhi manusia dengan cara halus. Lalu kita lanjutkan dalil hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata dengan baik atau diam. Jadi kalau kita berbicara itu adalah kalau rasa-rasanya akan menyakitkan hati orang atau hanya akan membuat masalah, lebih baik diam. Sebaiknya kita berbicara tuh setiap apa yang kita keluarkan tuh setidaknya jangan sampai merusak hubungan kita dengan orang lain. Akan lebih baik yang kita bicarakan itu adalah perkataan yang akan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita.
Hadis ini sangat penting dalam rangka menjaga kehormatan penuntut ilmu. Karena banyak kehormatan hancur bukan di tangan tapi dari lisan. Nah, benar kan? Lisan ini sangat tajam. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya di antara kebaikan Islam seseorang adalah menekan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini Rasulullah yang menyampaikan bahwa salah satu tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah dia meninggal apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis At-Tirmizi Hasan. Ini kaidah besar dalam bab ini. Kaidah besar dalam bab ini. Banyak hal yang merusak kehormatan penuntut ilmu bermula dari kebiasaan mencampur baurkan hal kebiasaan yang remeh-temeh, sia-sia atau tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, hal-hal yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara samar yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa menjaga dirinya dari perkara-perkara samar, ia telah menyelamatkan kehormatannya. Samar itu kalau bahasa ininya syubhat, perkara syubhat. Jadi yang Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas. Dan di antaranya ada perkara yang samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa ingin menjaga dirinya dari perkara samar, ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Di sini juga sangat tepat. Penuntut ilmu harus lebih keras dalam menjaga dirinya dari perkara syubhat. Karena syubhat bukan hanya merusak agama, tapi juga merusak kehormatan diri yang bersangkutan. Lalu kita lanjutkan hadis selanjutnya, adalah Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Hadis Al-Bukhari 664, Muslim 1051, ini hadis sahih. Hadis ini mengajarkan izah dan kehormatan jiwa. Untuk ilmu yang tamak kepada manusia akan memudahkan kehilangan kehormatan dirinya. Mengajarkan izah dan kehormatan jiwa. Ini penting diketahui oleh penuntut ilmu, jangan sampai tamak kepada manusia dan mudah kehilangan kehormatan diri. Penjelasan ulama terkait hal ini, kita akan melihat penjelasan beberapa ulama terkait pembahasan ini. Yang pertama adalah Imam Nawawi dalam karya adab beliau menekankan bahwa menuntut ilmu harus menjaga dirinya dari pekerjaan kebiasaan atau berlaku menjauhkan wibawanya dari mengurangi kehormatan manusia terhadap ilmu. Makna umum penjelasan beliau ini, penuntut ilmu membawa amanah yang harus dijaga secara lahir dan batin. Lalu penjelasan dari Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih juga membahas adab dalam menuntut ilmu, termasuk menjaga kehormatan, menjauhi hal-hal yang sia-sia dan membawa dirinya dengan sikap yang pantas bagi pembawa ilmu. Ini menunjukkan bahwa masalah mura'ah bukan hal yang kecil dari dalam pandangan ulama. Ini kita lanjutkan dari perkataan Imam Jamaah dalam kitab beliau Tazkirat. Beliau menekankan pentingnya ada penuntut ilmu, termasuk menjaga wibawa, penampilan dan perilaku yang mencerminkan kemuliaan ilmu. Maknanya jelas, penuntut ilmu tidak boleh sembarangan dalam membawa dirinya. Lalu Imam Azhabi juga menjelaskan dalam kitab beliau dalam Syiar Alamnya, beliau sering memuji para ulama dengan sifat-sifat seperti wara, muru'ah, izah dan penjagaan terhadap dirinya dari hal yang hina. Ini pelajaran penting bagi siapapun. Para ulama besar tidak hanya tinggi ilmunya, tetapi juga tinggi dalam menjaga dirinya. Jadi jangan sekedar ilmu tinggi tapi diri tidak terjaga. Ini tidak sejalan. Jadi harus kita lihat para contoh ulama besar saja, tidak hanya ilmunya saja tinggi, tapi mereka juga tinggi penjagaan terhadap dirinya, terhadap sifat-sifat yang kesombongan. Lalu kita lihat juga penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam pembahasan beliau tentang adab dan wara. Tampaknya bahwa ilmu salaf bukan hanya ilmu hafalan, tetapi ilmu yang membentuk kehormatan di jiwanya, ke dirinya, kehati-hatiannya, dan menjauhkannya pelaku dari perkara-perkara yang menodai dirinya.
Kesimpulan dari penjelasan problema ini adalah penjagaan kehormatan diri termasuk bagian dari adab ilmu, bukan sekadar urusan penampilan luar. Ini perlu dipahami. Lalu kita lanjutkan ke bagian 6 dari bab ini, analisa ilmiah dan logika syar'i terkait pembahasan ini. Mengapa penuntut ilmu harus menjaga kehormatannya? Karena ilmu itu mulia, dan sesuatu yang mulia perlu wadah yang dijaga. Kalau wadahnya rusak, maka isi yang mulia itu akan sulit dihormati manusia. Misalnya, seorang membawa air bersih dari wadah yang kotor dan pecah-pecah. Artinya, airnya sendiri mungkin bersih, tetapi manusia akan jijik mendekat. Demikian pula ilmu mungkin benar, dalilnya mungkin lurus, tapi bila pembawanya sembrono, murahan, suka bercanda, tidak pada tempatnya, tamak dan terjumus kepada hal yang merendahkan, maka manusia akan sulit menghormati ilmu itu. Lalu selanjutnya, menjaga kehormatan bukan berarti dibuat-buat, bukan sandiwara, bukan gaya formal kosong. Yang dimaksud adalah membangun jiwa yang punya izah. Penuntut ilmu tidak menggantungkan harga dirinya kepada pujian manusia, juga tidak menjual wibawanya dalam mendapatkan perhatian, kesesatan, kesenangan, atau manfaat dunia yang hina. Ada beberapa hal yang sangat merusak kehormatan penuntut ilmu. Beberapa hal yang sangat merusak kehormatan ilmu, diantaranya suka ikut-ikutan dalam kebiasaan rendahan, gemar memperolok-olok orang, terlalu banyak bercanda hingga hilang wibawa, mudah meminta-minta kepada manusia, dekat dengan tempat-tempat syubhat, menampakkan ketamakan dunia, terlalu terbuka dalam hal seharusnya dijaga. Semua ini membuat manusia meremehkan pembawa ilmu, dan bila manusia meremehkan pembawa ilmu, seringkali mereka lalu meremehkan ilmu itu sendiri. Disinilah pentingnya keseimbangan. Penuntut ilmu harus tetap dekat dengan masyarakat, tetapi tidak larut dalam kebiasaan rusak mereka. Mereka harus tawadu, tidak murahan, harus ramah, tetapi tidak kehilangan wibawa, harus sederhana, tapi tidak menyentuhkan martabat ilmu. Hubungan dengan realita kehidupan. Bab ini sangat jelas relevansi di zaman sekarang. Di era media sosial, sebagian orang terlalu mudah menampilkan dirinya tanpa penjagaan. Ada yang suka menampilkan hal pribadi berlebihan, ikut tren murahan, bercanda secara berlebihan, atau menulis komentar menurunkan wibawanya sebagai penuntut ilmu. Mungkin ini dianggap hal biasa, tetapi pengaruhnya besar. Manusia bisa kehilangan kehormatannya. Ada juga yang terlalu dekat dengan dunia pencitraan dan hiburan sampai hilang perbedaan antara pembawa ilmu dan pelaku hiburan. Ini berbahaya. Bukan berarti penuntut ilmu harus selalu kaku, tidak, tetapi ada batasnya. Batas itu hilang, maka kemuliaan ilmu ikut coreng. Di sini ada pula yang mengemis perhatian, pengakuan atau bantuan manusia dengan cara merendahkan. Ada pula yang terlalu menampakkan ketamakan dunia, terlalu sering menunggu pemberian, atau terlalu gampang menjual wibawa demi mendapatkan manfaat yang kecil. Ini juga bertentangan dengan kehormatan penuntut ilmu. Dalam masyarakat awam, hal seperti ini sangat cepat terbaca. Mereka mungkin tidak bisa menilai kedalaman ilmu secara rinci, tetapi mereka bisa melihat apakah seorang penuntut ilmu punya wibawa, kehormatan, atau menjaga diri atau tidak. Ini masyarakat gampang sekali mudah membaca kondisi seperti ini. Makanya perlu hati-hati, waspada, menjaga kehormatan diri. Karena ini bab ini sangat penting. Penuntut ilmu harus sadar bahwa dirinya membawa wajah ilmu di hadapan masyarakat. Lalu kita lanjutkan pada bagian ke-8, peringatan terhadap penyimpangan dalam masalah ini, yaitu pertama, merusak murah dengan kebiasaan murahan. Seorang penuntut ilmu tidak pantas dikenal dengan hal yang menjatuhkan wibawanya. Ini bukan bahan mainan. Kedua, terlalu banyak bercanda hingga hilang rasa hormat seseorang kepadanya. Bercanda yang mubah ada tempatnya, namun bila berlebihan, apalagi sampai ringan dalam kata-kata, ini merusak kehormatan. Lalu selanjutnya yang ketiga, tamak kepada dunia dan manusia.
Ketamakan adalah salah satu pengancur terbesar kehormatan penuntut ilmu. Orang tamak mudah dijatuhkan. Lalu yang keempat, masuk ke tempat-tempat syubhat. Walaupun seseorang mungkin tidak terjatuh ke dalam haram, tetapi bila ia dekat dengan area syubhat, kehormatannya bisa rusak dan manusia mulai berprasangka buruk kepada dirinya. Lalu yang kelima, meniru hidup yang tidak pantas bagi penuntut ilmu. Tidak setiap hal yang mubah layak dilakukan oleh penuntut ilmu. Ada perkara yang walaupun asalnya tidak haram, tetapi bisa merusak wibawa bila dilakukan oleh pembawa ilmu. Lalu yang kesembilan, penjelasan ke-9 terkait bab ini, kita lanjutkan meluruskan beberapa kesalahpahaman yang muncul terkait bab ini. Satu, menjaga kehormatan itu bukan berarti sombong. Salah. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Adapun menjaga kehormatan adalah menjauhi hal yang merendahkan diri dan merusak wibawa ilmu. Lalu yang kedua, penuntut ilmu sederhana berarti tidak perlu menjaga wibawa, juga sekeliru. Kesadaran itu baik, tetapi kesadaran berbeda dengan murahan. Tawadu berbeda dengan menjatuhkan martabat diri. Yang ketiga, pentingnya ilmu benar. Urusan penampilan itu berlaku tidak terlalu penting. Salah. Perilaku dan pembawa mempengaruhi penerimaan manusia terhadap ilmu. Syariat juga mengajarkan adab lahiriahnya. Lalu yang keempat, semua yang mubah boleh dilakukan menuntut ilmu. Tidak sesederhana itu. Ada perkara mubah yang bisa dilakukan terus-menerus atau dilakukan secara terbuka, dapat merusak murahnya dan wibawanya. Lalu yang kelima, menjaga kehormatan berarti harus jauh dari masyarakat. Ini juga salah. Penuntut ilmu tidak harus dekat dengan umat. Penuntut ilmu tetap harus dekat dengan umat. Jadi mengajar, membimbing, berinteraksi, tapi ia melakukan dengan adab dan penjagaan diri. Lalu kita lanjutkan pembahasannya pada bagian ke-10 dalam bab ini adalah memahami realita yang terjadi dalam masyarakat terkait pembahasan ini. Fenomena yang sering terjadi saat ini adalah hilangnya batas antara pembawa ilmu dan budaya umum yang murahan. Sebab-sebabnya diantaranya, pertama, budaya media sosial menormalisasi keterbukaan tanpa batas. Yang kedua, banyaknya orang mengajar kedekatan dengan publik dengan cara yang mengorbankan wibawanya. Yang ketiga, pemahaman tentang muru'ah makin lemah. Yang keempat, sebagian orang mengira bahwa agar dekat dengan masyarakat, ia harus larut dalam semua gaya mereka. Yang kelima, cinta popularitas membuat sebagian orang rela menurunkan martabatnya demi perhatian. Dampaknya terhadap umat, wibawa ilmu turun. Masyarakat sulit membedakan pembawa ilmu dan mencari hiburan. Nasihat kehilangan bobot. Orang mulai meremehkan ilmu karena meremehkan pembawanya. Dan penuntut ilmu sendiri pelan-pelan kehilangan rasa malu terhadap kehormatan batinnya. Ini bahaya besar. Sebab bila rasa malu dan penjagaan diri hilang, maka pintu-pintu kerusakan lain akan lebih mudah terbuka. Apa sikap kita sebagai seorang muslim terhadap masalah ini? Sikap yang benar harus jelas. Yang pertama adalah penuntut ilmu harus meyakini bahwa menjaga kehormatan diri adalah bagian dari adab syar'i. Yang kedua, ia harus menghindari ucapan, perilaku, tempat dan kebiasaan yang merusak wibawanya. Yang ketiga, ia harus membangun izah, tidak tamak kepada manusia, tidak menjual dirinya demi keperhatian dan tidak menjatuhkan martabatnya untuk dunia. Yang keempat, ia harus menjaga dirinya dari syubhat, perkara samar bisa merusak agama sekaligus kehormatannya. Lalu yang kelima, ia harus dekat dengan umat tanpa larut dalam hal yang merendahkannya. Yang keenam, ia harus menilai dirinya dengan jujur. Apakah perilakunya membuat manusia lebih hormat kepada ilmu atau justru lebih meremehkan ilmu tersebut? Kesimpulannya, penuntut ilmu wajib menjaga kehormatan dirinya. Kehormatan itu penting adalah pelindung bagi ilmu, dakwah dan pengaruh kebenaran di tengah manusia. Lalu kita lanjutkan bagian ke-12, ringkasan terkait bab ini. Menjaga kehormatan itu termasuk bagian dari adab penuntut ilmu. Kehormatan penuntut ilmu terkait dengan muruahnya, wibawa dan penjagaan diri. Penuntut ilmu harus menjauhi hal yang merendahkan martabatnya. Syubhat merusak agama juga merusak kehormatannya. Ketamakan kepada dunia akan merusak manusia, termasuk menghancurkan wibawa penuntut ilmu. Tawadu tidak sama dengan murahan. Dan menjaga kehormatan tidak sama dengan sombong. Di zaman sekarang,
Budaya tampil dan keterbukaan berlebihan sering merusak wibawa penuntut ilmu. Lalu kita lanjutkan ke para pembahasan ini yang bagian ke-13, itu evaluasi pemahaman tentang kait bab ini. Apa yang maksud dengan menjaga kehormatan penuntut ilmu? Jawabannya adalah menjaga diri dari ucapan, perilaku, kebiasaan, dan tempat yang merendahkan martabat serta wibawa ilmu. Yang kedua, apa dalil yang menunjukkan bahwa syubhat merusak agama dan kehormatan? Jawabannya hadis tentang halal haram perkara samar dalam hadis Al-Bukhari nomor 52 dan 1599. Lalu mengapa penuntut ilmu harus menjaga wibawanya? Jawabannya, karena ia membawa ilmu yang mulia dan merusak wibawanya bisa membuat manusia meremehkan ilmu yang dibawanya. Lalu yang keempat, penjaga kehormatan berarti sombong. Apakah menjaga kehormatan berarti sombong? Jawaban tidak. Menjaga kehormatan berbeda dengan sombong. Sombong adalah menolak kebenaran, meremehkan manusia. Itu yang dikatakan sombong adalah menolak kebenaran, meremehkan manusia. Betapa banyak sekarang orang disampaikan dalil, disampaikan hadis, Al-Quran, dia sombong, menolak. Dan yang lebih fatalnya adalah meremehkan orang yang menyampaikan. Kamu sekolah di mana? Guru kamu siapa? Belajar di mana? Punya follower berapa? Gelar kamu sudah sampai berapa? Sekolahnya di luar negeri apa di mana? Itu salah satu contoh-contoh meremehkan manusia. Lalu yang kelima kita evaluasi terkait ini adalah terlalu banyaknya bercanda bagi penuntut ilmu. Jawabannya bisa menghilangkan hormat, merusak wibawa, dan membuat ilmu tampak ringan. Lalu yang keenam, evaluasi keenam, mengapa ketamakan merusak kehormatan penuntut ilmu? Jawabannya adalah karena orang yang tamak mudah dijatuhkan dan kehilangan izah di hadapan manusia. Lalu yang ketujuh, apakah semua perkara mubah selalu pantas bagi penuntut ilmu? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Ada perkara mubah yang bisa merusak muruahnya dan kewibawa bila dilakukan penuntut ilmu. Yang ke-8, apa kesalahan yang sering terjadi di zaman ini terkait kehormatan penuntut ilmu? Jawabannya terlalu terbuka, ikut budaya murahan, haus perhatian, dan tidak menjaga antara batas kedekatan dengan umat dan hilangnya wibawa. Bagaimana sikap yang benar terhadap masyarakat? Jawabannya adalah dekat dengan mereka dalam dakwah dan bimbingan, tetapi tetap menjaga adab, muruah, kehormatan dan kehormatan diri. Apa kesimpulan besar dari bab ini? Kesimpulan besar dari bab ini adalah penuntut ilmu harus menjaga kehormatan dirinya sebagaimana pelindung bagi ilmu dan dakwah yang dibawa. Baik, kita masuk ke bagian terakhir dari bab ini, nasihat dan penutup dan doa untuk para penuntut ilmu dan terutama untuk diri penulis sendiri. Wahai penuntut ilmu, jangan engkau jatuhkan dirimu sendiri dengan hal-hal yang hina. Ilmu yang engkau bawa terlalu mulia untuk disandingkan. Dengan perilaku yang murahan, jagalah lisanmu, jagalah langkahmu, jagalah pergaulanmu. Jangan hal-hal yang engkau tampakkan kepada manusia. Jangan salah paham. Tawadu bukan berarti merendahkan martabat diri. Tawadu adalah tunduk kepada kebenaran, tidak sombong kepada manusia. Saya ulang lagi, jangan salah paham terkait masalah ini. Tawadu bukan berarti merendahkan martabat diri. Tawadu adalah bentuk tunduk kepada kebenaran, tidak sombong kepada manusia. Adapun menjatuhkan diri hingga hilang kehormatan itu bukan tawadu tapi kelemahan. Ingatlah, manusia sering menimbang ilmu dari pembawanya. Maka jangan menjadikan sebab manusia meremehkan ilmu karena melihat rusaknya pembawa ilmu. Jadilah
Jadilah pribadi yang sederhana tapi berwibawa, dekat dengan umat tetapi terjaga, lembut tetapi tidak murahan, tawadu tetapi tidak mulia karena iman. Semoga Allah SWT menjaga kehormatan kita di jalan ilmu, memberikan kepada kita hati yang kaya, jiwa yang mulia, lisan yang terjaga, dan langkah yang bersih dari subhat serta kehinaan. Ya Allah, semoga kehormatan kami, jagalah kehormatan kami kepadamu, jauhkan kami dari perkara-perkara merendahkan agama dan diri kami. Anugerahkanlah kepada kami izah dalam iman, warak dalam hidup, dan keberkahan dalam ilmu dan yang Engkau ajarkan kepada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi, yang akan menambah iman kita, memperbaiki ibadah kita, dan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Jika dalam penyampaian ini terdapat kebenaran, maka itu semata-mata dari Allah SWT. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka itu adalah kelemahan saya pribadi. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita semua. Jangan lupa mengampuni kita semua. Jangan lupa untuk terus menuntut ilmu, karena hijrah yang benar harus dibangun di atas ilmu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada video selanjutnya dengan judul tema bab setelah ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.